Shalom, selamat malam. Kami dari Jakarta City Care senang bisa berjumpa dengan Sobat Prestasi dan pemirsa Bubble TV yang dicintai oleh Tuhan. Tengah jam ke depan ini saya pelayan Tuhan Arasya Haan akan menemani Sobat Prestasi dan pemirsa Bubble TV dalam mempelajari firman Tuhan, menggali firman Tuhan dengan tujuan agar kita hidup sesuai dengan firman Tuhan. Sebelum kita melangkah lebih jauh, kita berdoa sejenak. Ya Tuhan, kami mempersembahkan seluruh rangkaian siaran malam ini kepada Tuhan. Untuk kemuliaan-Mu Tuhan, berkatilah acara ini dari awal sampai pada tamatnya. Dalam nama Yesus. Amin. Sobat Prestasi dan bisa Bubble TV yang dicintai Tuhan, senang bisa berjumpa malam hari ini. Kalau kita punya Alkitab, mari kita ambil Alkitab kita. Kita siapkan juga catatan kita. Kami tidak jemu-jemu mengingatkan Sobat Prestasi dan bisa Bubble TV, tiap kali kita mendengarkan firman Tuhan, catatlah supaya kita lebih mudah dapat mengulanginya. Kami percaya kebiasaan kita adalah masa depan kita. Tema atau judul khotbah kita untuk malam ini adalah kekuatan doa. Maksud tujuan kita mempelajari topik ini agar kita kuat dalam menjalani kehidupan ini. Firman Tuhan malam ini kami ambil dari Lukas pasal 18 ayat yang pertama. Mari kita buka Alkitab kita, kami akan membacakannya untuk kita malam hari ini. Demikian firman Tuhan, Lukas 18 ayat pertama. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Sebegitu jauh pembacaan firman Tuhan untuk kita di malam hari ini. Yang diberkati oleh Tuhan adalah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang melakukan firman itu di dalam kehidupannya. Kekuatan doa, itulah judul tema kita untuk malam hari ini. Sebagai pendahuluan kami ingin menekankan, waktu kita berkata saya percaya Tuhan Yesus, itu keputusan yang paling tepat yang pernah kita ambil sepanjang kita hidup. Kalau kita masih ada di dalam dunia, tidak ada tuntunan yang paling sempurna bagi kita untuk membangun iman kita dan juga untuk menuntun kehidupan kita kecuali firman Tuhan. Karena itu milikilah Alkitab, karena kita percaya Alkitab adalah firman Tuhan, dan bacalah setiap hari. Kalau itu kita lakukan dengan baik, ada 3 hal yang terjadi dalam hidup kita. Yang pertama, pengenalan kita pada Yesus semakin dalam. Yang kedua, iman kita akan terurus dengan baik. Dan yang ketiga, kita akan mengerti kehendak Tuhan, kehendak Bapa untuk kita semuanya. Alkitab katakan, usahakanlah untuk mengerti kehendak Allah. Jadi yang kami mau tekankan buat kita malam hari ini, salah satu kehendak Allah adalah supaya kita hidup di dalam doa. Karena itu firman malam ini jadi penting. Mari kita buka hati kita lebar sehingga firman ini menjadi kehidupan dalam kehidupan kita. Kekuatan doa. Ada 4 hal yang kami mau bagikan tentang tema kita, kekuatan doa. Kami percaya orang berdoa belum tentu rohani. Ada banyak orang berdoa tapi sombong. Ya, karena itu orang berdoa belum tentu rohani. Tapi orang rohani sudah pasti berdoa. Karena itu seharusnya kerohanian kita terus tingkatkan sehingga sungguh-sungguh doa jadi kebutuhan dalam kehidupan kita, karena kita mengerti kehendak Tuhan untuk setiap kita.
Yang pertama yang kami mau sampaikan tentang kekuatan doa. Doa adalah cara menghadirkan Tuhan. Ya, doa adalah cara untuk menghadirkan Tuhan. Alkitab katakan kalau kita berkumpul 2-3 orang memanggil namanya, di situ Tuhan hadir. Haleluya. Jadi doa menghadirkan Tuhan. Haleluya. Jelas-jelas Alkitab katakan kalau kita berkumpul 2-3 orang memanggil namanya, di situ Tuhan hadir. Nah, kalau doa menghadirkan Tuhan, seharusnya ayo ya kita mulai hidup kita dengan doa di pagi hari, dan kita akhiri hari kita dengan doa juga. Kalau itu yang kita lakukan, kami percaya bukan tidak ada masalah, tapi banyak kesaksian yang akan kita dapatkan, karena kami percaya kehadiran Tuhan segalanya bagi kita. Jangan pernah berpikir hidup tanpa masalah. Ya, tapi kehadiran Tuhan itu jadi jaminan untuk kita. Tidak ada ayat yang mengatakan waktu kita percaya Tuhan Yesus, kita bakal tidak punya masalah. Tapi kehadiran Tuhan menjadi jawaban, menjamin saudara dan saya berkemenangan. Nanti baca kisah Tuhan Yesus dengan murid-muridnya waktu mereka naik perahu. Ya, murid-murid mengalami masalah. Contohnya mereka mengalami badai. Ya, tapi kehadiran Tuhan menjadi jaminan bahwa Tuhan sanggup meredakan badai itu. Oleh karena itu kami mau katakan, ayo mari kita bangun kehidupan doa, sehingga kita mengalami kekuatan doa itu dahsyat dalam kehidupan kita. Yang pertama, menghadirkan Tuhan. Hadirkan Tuhan senantiasa dalam hidup kita. Karena itu berdoalah senantiasa. Haleluya. Kalau itu yang kita lakukan, nama Tuhan dipermuliakan. Apapun yang kita kerjakan, libatkan Tuhan, doa, hadirkan Tuhan. Kalau itu yang kita kerjakan, tidak ada yang terlalu sulit, karena Tuhan sanggup merubah kutuk menjadi berkat. Karena Tuhan adalah Tuhan yang sanggup merubah jalan buntu menjadi pintu gerbang dalam kehidupan kita. Yang kedua yang kami mau tekankan tentang kekuatan doa. Doa adalah alat yang alkitabiah untuk kita meraih janji Tuhan. Haleluya. Di dalam Alkitab kita ada kurang lebih 1260 janji Tuhan. Haleluya. Dan ke 1 tahun cuma 360 hari. Jadi dengan kata lain, tiap hari kita bisa mendapatkan janji Tuhan. Haleluya, tiap hari kita bisa dapatkan janji Tuhan. Doa adalah alat untuk meraih janji Tuhan. Dikatakan dalam Galatia 3 ayat 9, dengan tegas di situ ditekankan buat kita, ya, barang siapa milik Kristus, dia adalah keturunan Abraham yang berhak menerima janji-janji Allah. Matius pasal 7 berkata kepada kita, ya, mintalah maka kamu akan diberi. Ya, yang mencari mendapat. Jadi dengan tegas kami ingin tekankan buat kita, ayo, tidak pernah kita rugi kalau kita berdoa. Iblis tahu bahwa ada kekuatan doa, karena itu dia mencoba untuk menjegal, menghambat supaya saudara dan saya tidak jadi berdoa. Dia mencoba membuat banyak-banyak tantangan di depan kita supaya kita tidak berdoa. Kami cuma mau mendorong kita. Kami mau supaya saudara dan saya mengambil keputusan. Apapun hambatannya, tetaplah berdoa. Kalau ini yang kita lakukan, bersama Yesus kita bisa. Bersama Yesus kita mampu. Bersama Yesus kita lakukan perkara yang besar. Yang ketiga yang kami mau tekankan buat kita, doa adalah senjata rohani.
Apa yang kita ikat di bumi akan terikat di sorga. Apa yang kita lepaskan di bumi akan terlepas di sorga. Jadi senjata rohani. Haleluya. Kalau kita memperhatikan situasi keadaan sekarang, banyak anak-anak Tuhan, banyak orang percaya mengalami intimidasi. Ya, kita mengalami tekanan yang luar biasa. Kami ingin tekankan buat kita, ayo doa. Karena Alkitab mengajarkan kepada kita, Tuhan Yesus berkata, berdoalah, berdoalah, dan berdoalah. Karena dikatakan Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa. Haleluya, doa itu senjata. Apa yang kamu ikat di bumi akan terikat di sorga. Apa yang kamu lepaskan di bumi akan terlepas di sorga. Semua tekanan yang sedang menekan hidup kita, rumah tangga kita, pekerjaan kita, ayo doa. Karena Alkitab katakan apa yang kita ikat di bumi akan terikat di sorga. Ikat semua hal-hal yang buruk yang kita lihat, ya, yang kita rasakan, dan orakan itu. Dan ayo lepaskanlah yang baik yang dari sorga. Karena dikatakan apa yang kita ikat di bumi akan terikat di sorga. Apa yang kita lepaskan ya di bumi akan terlepas di sorga. Lepaskanlah yang baik, damai sejahtera, sukacita, ya, kebahagiaan, kemenangan. Ya, mari kita lepaskan itu sehingga kita sungguh-sungguh berdampak, nama Tuhan dipermuliakan. Jangan sama dengan dunia. Jangan ikuti-ikuti apa yang dikatakan dunia. Kalau dunia pada hari-hari ini kerjanya cuma mengeluh, ya, berontak. Kami mau katakan, kita harus datang dengan roh yang berbeda. Karena cara bersaksi yang paling efektif adalah dengan memperhatikan dengan seksama bagaimana kita hidup. Perhatikan cara hidup kita. Kami mau tekankan buat kita, berpikir baru berbicara. Jangan bicara dulu baru berpikir. Karena menabur bukan hanya dengan tangan tapi dengan mulut. Jangan terlalu suka mengeluarkan kata-kata yang sembrono. Karena apa yang kita tabur itulah yang akan kita tuai. Kita mesti bertobat dari apa yang kita ucapkan. Karena seringkali yang kita ucapkan yang negatif terus. Tapi mulai sekarang declare imanmu. Ya, melalui doa-doa ucapkan. Ya, apa yang Tuhan katakan, katakan apa yang Tuhan katakan. Jangan katakan apa yang Tuhan tidak katakan. Jadi kami mau tekankan buat kita, ya, doa selain dia menghadirkan Tuhan, tapi doa juga kalau kita baca dia senjata rohani. Ya, dalam kehidupan kita. Yang berikutnya yang kami mau tekankan buat kita, doa adalah napas rohani kita. Haleluya. Dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat 17 dikatakan, tetaplah berdoa. Tetaplah berdoa. Dia nafas. Kalau ada Kristen dia tidak berdoa, ya, kalau rohani kita merosot, akhirnya rohani kita mati kembali. Kami mau katakan, itu bukan Tuhan yang melakukannya, tapi kita yang tidak mau mengikuti apa yang Tuhan katakan. Karena itu kami sengaja mengangkat tema ini tentang kekuatan doa, supaya kita gemar berdoa pada hari-hari ini. Ayo, bangun mesbah doa dalam keluargamu. Ayo, sungguh-sungguh praktekkan kebenaran ini. Haleluya. Kita sih berharap hari esok lebih baik daripada hari ini. Tapi tidak ada yang menjamin itu. Karena Alkitab berkata akan datang masa yang sukar. Haleluya. Tapi kalau kita terus berdoa, ya, kesukaran boleh ada, tapi kita punya jalan keluar. Karena Tuhan sanggup merubah jalan buntu menjadi pintu gerbang. Tidak ada jalan buntu kalau kita berjalan dalam
iman kita, kalau kita sungguh-sungguh mau berdoa mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Karena dialah yang punya kuasa dan dia tidak pernah berubah dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Kami tidak tahu masalah apa yang kita sedang hadapi. Kami tidak tahu pergumulan apa yang sedang menekan kehidupan kita. Tapi yang kami mau tekankan, dalam Efesus 3 ayat 20 dikatakan, Tuhan sanggup menjawab lebih banyak dari apa yang kita doakan dan pikirkan. Kata kalimat kita terbatas, tapi Tuhan tidak terbatas untuk menjawab doa-doa kita. Karena itu kami mau mendorong, khususnya Sobat Prestasi dan Bisa Babel TV, ayo jangan jadikan firman ini jadi pengetahuan. Banyak orang ikut seminar doa tapi tidak berdoa sesudah selesai. Tapi kami mau katakan, doa jadikan nafas. Ya, nafas. Ya, terus berdoa, terus berdoa. Mungkin kita berkata, Pak, tapi saya udah doa tidak dijawab-jawab. Kami mau katakan, kerjakan saja bagian kita, karena Tuhan tidak mungkin berdusta. Tahukah kita, sorga aja dia beri, nyawanya saja dia korbankan, apalagi hanya untuk menjawab doa kita. Seringkali waktu kita berdoa dan jawaban yang dia beri, yang Tuhan beri kepada kita, ada tenggang waktu. Dan tenggang waktu itu seringkali Tuhan pakai untuk memproses kehidupan kita, supaya waktu doa dikabulkan, hidup kita ya sungguh-sungguh memuliakan Tuhan. Hidup kita sungguh-sungguh mengagungkan Tuhan. Praktekkanlah kebenaran ini dalam kehidupan kita. Yang terakhir yang kami mau tekankan untuk kita, doa merupakan perintah Tuhan. Ya, kalau doa adalah perintah Tuhan, kami mau katakan, kita akan kuat. Karena Alkitab katakan, orang yang mendengarkan firman dan yang melakukan firman itu, dia disamakan seperti orang yang membangun rumah di atas batu, dia akan kokoh. Haleluya. Kami mau katakan, membaca firman penting, beribadah penting, harus. Tapi doa juga penting. Ya, waktu kita mengambil keputusan ya untuk hidup di dalam doa, kami pastikan itu keputusan yang sungguh-sungguh membuat terobosan dalam kehidupan kita. Karena fisik kita punya keterbatasan, tapi dikala kita sungguh-sungguh berdoa, dikala kita melakukan firman Tuhan, saudara dan saya akan melihat ya Tuhan sanggup menjangkau hal-hal yang kita tidak bisa jangkau melalui fisik kita. Dan kami mau mengajak kita, praktekkanlah ini dan bangunlah ini, kekuatan doa ini dalam kehidupan pribadi kita, rumah tangga kita, gereja kita. Kalau ini kita lakukan, kita akan lihat jawaban, dan kita akan lihat kemuliaan Tuhan, kita akan lihat doa kita akan menjadi kenyataan dalam kehidupan kita. Dan akhirnya kita akan semakin mengasihi Tuhan, karena dalam doa kita lebih mengenal Dia lebih dalam kehidupan kita. Kami simpulkan firman Tuhan untuk kita malam hari ini. Kekuatan doa, sudahkah kita berdoa? Bangunlah, tidak ada kata terlambat. Lebih baik memulai daripada sama sekali tidak melakukan. Kami percaya dengan pertolongan Roh Kudus, kita semua akan masuk dalam kebenaran yang benar, hidup di dalam doa. Alamilah kekuatan doa. Waktu kita melakukannya, janji Tuhan menjadi milik kita. Bersama Yesus kita bisa. Haleluya. Amin. Kita sudah dengar firman Tuhan malam hari ini tentang kekuatan doa. Kami percaya kita semua diberkati. Kita masih punya waktu sedikit. Nanti kita mau gunakan untuk berdoa. Ada 3 tahap doa yang kami mau lakukan. Pertama, bagi kita yang belum pernah menerima Yesus, tanpa paksaan kami mau menolong saudara
untuk mengikuti doa kami. Kalau ini kita lakukan dengan benar, anugerah keselamatan itu jadi milik kehidupan kita. Yang kedua, kita mau berdoa buat yang sakit dan beban berat. Dan yang ketiga, kita mau berdoa syafaat. Mari letakkan tangan kita di dada, ikuti doa kami. Tuhan Yesus, malam hari ini kami dengar firman-Mu. Kami menerima firman-Mu dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, saya datang kepadamu di malam hari ini. Saya mengaku saya orang berdosa yang akan mati binasa karena dosa pelanggaran yang saya lakukan. Saya mau bertobat. Terimalah hidup saya ya Tuhan. Ampunilah dosa-dosa saya. Saya persembahkan roh, jiwa, dan tubuh saya kepada Tuhan. Saya buka hati saya. Tuhan Yesus, masuklah dalam hati saya. Saya menerima dengan sadar malam ini Tuhan Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan saya. Saya mau ikut Tuhan Yesus seumur hidup saya. Dalam nama Yesus. Kalau kita sakit, letakkan tanganmu satu. Ya, kalau jantung yang sakit, taruh satu di bagian jantungmu. Kalau ginjalmu yang sakit, taruh tanganmu satu, angkat ke atas. Lakukan dengan sungguh-sungguh. Jangan lakukan kalau engkau tidak percaya. Apapun sakitmu, Yesus berkata, oleh bilu-bilunya kita sudah disembuhkan. Kalau engkau punya beban, pergumulan, letakkan kedua belah tanganmu di dadamu. Kita mau berdoa. Ya Tuhan, Engkau melihat Sobat Prestasi dan pemirsa Babel TV yang meletakkan tangannya pada bagian tubuh mereka yang sakit. Kami percaya tubuh kami bait Allah, Roh Kudus, tempat kediaman Tuhan yang hidup, karena penebusan Yesus sempurna atas kami. Tidak ada hak penyakit dan roh penyakit, tidak ada hak iblis dalam hidup kami, karena kami sudah dibayar tunai. Kami berdiri di atas kemenangan yang Yesus sudah kerjakan. Kami katakan dalam nama Yesus, penyakit dan roh penyakit, keluar engkau, aku cabut sampai ke akar-akar. Aku katakan apapun penyakitmu, lenyaplah, sembuhlah oleh bilu-bilu Tuhan Yesus. Jadilah sembuh dalam nama Yesus. Ya Tuhan, Engkau melihat tangan-tangan yang ditaruh di dada. Engkau melihat pergumulan yang sedang dihadapi oleh Sobat Prestasi dan pemirsa Babel TV yang meletakkan tangannya di dada mereka. Hamba berdoa sebagai hamba Tuhan. Kami percaya Yesus hidup. Dia jawaban buat pergumulan kami. Hamba berdoa dalam nama Yesus. Tuhan meratakan gunung, menimbun lembah. Dia rubah kutuk jadi berkat. Kami berdoa, dia rubah jalan buntu jadi pintu gerbang. Tanah gersang jadi taman Eden. Ada mata air yang baru yang kau dapatkan. Ada pemulihan dalam roh, dalam jiwa, dalam tubuh, dalam pribadi, dalam rumah tangga, dalam bisnis. Apapun yang kau sedang alami, pergumulan apapun, Tuhan menolongmu, Tuhan memberkatimu, Tuhan memberikan jalan keluar buat kehidupanmu. Dalam nama Yesus, kami mau berdoa syafaat. Kami bawakan Indonesia di hadapan Tuhan. Dari Aceh sampai Papua, dari Sangir sampai Kupang. Shalom Tuhan turun atas Indonesia. Diberkatilah penduduknya, mata pencarian penduduknya, dan pemerintahannya. Kami berdoa selamatkan negeri kami. Ada hujan pertobatan di negeri ini. Kami berdoa buat kota kami Jakarta. Shalom Tuhan turun atas Jakarta. Jauhkan kota ini dari gempa bumi, malapetaka, tsunami, dari huru hara, dari hal-hal yang buruk. Kota disiplin, kota yang penuh cinta kasih, kota yang baik, kota yang maju. Kami berdoa diberkatilah penduduknya, mata pencarian penduduknya, dan pemerintahannya. Kami bawakan Panorama MGK yang jadi partner kami dalam pelayanan di radio ini, naik bukan turun. Diberkati oleh Tuhan segala usaha apapun yang mereka sedang kerjakan. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa untuk gereja Tuhan di bangsa ini, jadikan jadi suara bukan jadi gema. Jadikan gerejamu jadi mercusuar, jadi petunjuk jalan.
Biar Tuhan mengikat gerejamu dalam kasih. Kami berdoa buat hamba-hamba Tuhan yang sudah jatuh, Tuhan bangkitkan yang mundur, Tuhan kembalikan, bangunkan kembali dalam pelayanan mereka. Kami berdoa buat hamba-hamba Tuhan, ikat dalam kasih saling menopang. Terima kasih ya Tuhan, Sobat Prestasi dan Indonesia Bible TV yang menyaksikan acara ini di rumah sakit, di LP, di jalan, dimanapun mereka sedang berkumpul menyaksikan acara ini. Turunlah berkat Tuhan atas hidupmu. Masalahmu ditolong Tuhan, pergumulanmu diberikan jalan keluar, sakitmu disembuhkan, ada kemenangan, ada penghiburan, ada damai sejahtera, ada iman, pengharapan, dan kasih. Kami bersyukur, kami berdoa dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.